الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu kita telah melaksanakan ibadah Ramadan yang penuh dengan hikmah dan barokah. Insya Allah masih membekas dan masih sangat terasa sekali betapa nikmatnya kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya, sehingga kita dapat melanjutkan semangat Ramadan di bulan-bulan selainnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah yang cinta ibadah dan merindukan surganya, tentunya kita merasa sedih ketika Ramadan telah berlalu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Sahabat muslim yang budiman, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit pengetahuan agama terkait amalan sunnah yang masih erat kaitannya dengan ibadah wajib puasa Ramadan dan yang hanya dikerjakan di bulan setelahnya, yaitu di bulan Syawal. Amalan itu adalah ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal merupakan puasa sunnah yang memiliki fadilah, yaitu bagi yang mengerjakannya akan diberi pahala seperti pahalanya mengerjakan puasa setahun lamanya. Hal ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahr." Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapat pahala puasa setahun penuh. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa sittata ayyamin ba'dal fitr kana tamamas sanah wa man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu sama pahalanya dengan puasa genap setahun. Dan barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan, "Ja'alallahul hasanata bi asyri amsalihha fa syahrun bi asyrati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitr tamamus sanah." Allah menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipatnya. Maka puasa sebulan senilai dengan puasa 10 bulan ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna 1 tahun. Subhanallah ya sahabat muslim, ternyata fadilah puasa 6 hari di bulan Syawal ini pahalanya sangat luar biasa. So, mari kita mengerjakan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya, sahabat muslim, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam mengamalkan ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini. Yang pertama, tentunya kita harus menghadirkan niat puasa Syawal. Berbeda dengan puasa Ramadan, niat puasa sunnah boleh dihadirkan setelah terbit fajar, termasuk ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena Nabi SAW pun pernah melakukan hal tersebut, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim berikut. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzata yaumin ya Aisyah, hal indakum syai'?" Qalat, "Faqultu ya Rasulullah, ma indana syai'." Qala, "Fa inni shaim." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?"
Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa." Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya puasa Syawal dikerjakan setelah pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Ada hari-hari yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan puasa. Di antaranya adalah 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Naha an siyami yaumaini yaumil adha wa yaumil fitr, yang artinya Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri di sini adalah tanggal 1 dan tanggal 2 Syawal. Sedangkan Idul Adha yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga melarang untuk mengerjakan puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi, sahabat muslim, puasa 6 hari di bulan Syawal itu dikerjakan setelah tanggal 1 dan 2 Syawal. Berikutnya, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal tidak harus dikerjakan secara berurutan. Puasa 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara berurutan ataupun terpisah-pisah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan puasa Syawal secara mutlak tanpa sifat-sifat tambahan dan tidak disebutkan harus berurutan atau harus terpisah-pisah. Beliau bersabda, "Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia mendapatkan pahala puasa setahun penuh." Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa puasa 6 hari ini dikerjakan di bulan Syawal. Dan berikutnya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal boleh dibatalkan dengan atau tanpa uzur. Dibolehkannya membatalkan ibadah puasa sunnah dengan atau tanpa uzur syar'i berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Muslim yang juga telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya. Dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaum faqala hal 'indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan sha'im thumma atana yauman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisud faqala arinihi falaqad asbahtu sha'iman fakal, yang artinya Nabi SAW suatu hari masuk ke rumah dan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan?" Aisyah menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Kalau begitu aku akan berpuasa." Kemudian di lain hari beliau datang kepadaku, lalu aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ada yang memberi kita hadiah berupa hayis, yaitu sejenis makanan dari kurma." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu tunjukkan kepadaku, padahal tadi aku berpuasa." Lalu Nabi memakannya. Berikutnya sahabat muslim, bagi wanita yang telah bersuami, hendaknya meminta izin kepada suaminya. Bila seorang wanita ingin mengerjakan puasa sunnah, termasuk puasa Syawal, maka wajib meminta izin kepada suaminya terlebih dahulu, atau ia mengetahui bahwa suaminya mengizinkannya. Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnih, wa la ta'dzan fi baitihi illa bi'idnih." Yang artinya, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya hadir atau tidak sedang safar, kecuali dengan seizinnya. Dan tidak halal bagi seorang wanita membiarkan orang lain masuk kecuali dengan seizin suaminya. Hadis riwayat Bukhari.
Baik sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian yang dapat saya bagikan terkait dengan amalan ibadah sunnah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Tentunya masih banyak hal-hal lain yang belum saya ketahui dan menjadi kekurangan saya. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semua. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.